Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Pembelajaran Mesin kelas RC akan mempresentasikan hasil kerja kami dari Praktikum Modul 1. Kelompok 3 itu beranggotakan Anissa Navantika, Silvina Rizky Nur Aulia, Ghazi Alvin Karim, Ramadita Tifa Hendri, dan Jian Putriani. Di sini yang pertama kita import library. Di sini kita menggunakan pertama library Pandas itu untuk mengelola dan menganalisis data, kemudian untuk membaca, menulis, memanipulasi dan menganalisis data. Kemudian library Math itu untuk eh, fungsi matematika yang umum digunakan. Kemudian library NumPy itu untuk komputasi numerik. Kemudian from Matplotlib, import pyplot itu untuk memvisualisasikan grafik. Kemudian library operator itu untuk melakukan operasi pada tipe-tipe data yang berbeda seperti angka, string dan sebagainya. Kemudian from functool import reduce itu untuk perhitungan lambda. Kemudian di sini dataset yang kami gunakan itu berjudul student alcohol consumption. Itu dataset yang berisi tentang indikator yang mempengaruhi kelulusan siswa yang mengkonsumsi alkohol. Kemudian ada beberapa kolom. Di sini contohnya ada sekolah siswa, jenis kelamin siswa, usia siswa, jenis alamat siswa. Kemudian jenis alamat siswa ini jika U itu perkotaan dan jika R itu pedesaan. Dataset ini dikumpulkan dari survei yang dilakukan kepada siswa-siswi menengah atas yang mengambil kursus bahasa Portugis. Kemudian eh, boleh turun lagi. Oke, kemudian di sini kita import datasetnya itu sebagai DS. Kemudian kita buat buat list baru bernamakan new, itu berisi nama daftar kolom yang ingin dihapus. Kemudian ds.drops itu untuk menghapus eh, kolom dari dataset yang kita inginkan. Kemudian df.head itu untuk menampilkan 5 baris pertama pada dataset yang telah kita hapus pada dataset yang telah kita hapus kolom yang diinginkan tadi. Oke, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Di sini dengan saya sendiri Jihan Putriani, saya akan menjelaskan fixed data information. Di sini ada yang pertama di situ ada sekolah, sekolah siswa. Yang kedua di situ ada jenis kelamin siswa. Yang ketiga di situ ada usia siswa. Ada alamat, jenis alamat rumah siswa. Kelima ada P status, status hidup bersama orang tua. Yang keenam ada M job, pekerjaan ibu. Tujuh di situ ada F job, pekerjaan ayah. Delapan ada wali, wali siswa. Yang kesembilan ada school school lab, dukungan pendidikan tambahan. Dan yang terakhir ada FEMSUB, dukungan pendidikan keluarga. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodenya. Kode tersebut itu digunakan untuk mengubah nilai dalam beberapa kolom tertentu dalam sebuah data frame atau diasumsikan sebagai DF. Itu menjadi nilai biner satu atau 0 berdasarkan pemetaan tertentu. Nah, di sini kita ingin merubah daftar nama kolom itu menjadi nilai binar. Untuk kolom yang akan diubah ini tuh merupakan data frame yang akan diubah nilainya menjadi nilai binar. Nah, itu kolom-kolom yang akan diubah di situ namanya ada school sub, fem sub, paid activities, higher dan sex. Selanjutnya di sini ada membuat pemetaan nilai yes dan no menjadi satu dan 0. Nah, di sini pemetaan ini adalah dictionary yang berisi pemetaan nilai-nilai yang akan digunakan untuk menggantikan nilai dalam kolom-kolom yang telah ditentukan nanti. Nah, di situ dalam pemetaan ini tuh yes itu akan diubah menjadi satu, no itu akan diubah menjadi nol, F akan diubah menjadi satu, dan M itu akan diubah menjadi nol. Nah, pemetaan ini juga menunjukkan bahwa kita ingin mengonversi nilai yes menjadi satu dan no itu menjadi nol dalam kolom-kolom tertentu, dan juga itu bisa mengubah F menjadi satu dan M menjadi nol dalam kolom seks. Selanjutnya, di sini kita ingin menggantikan nilai dalam setiap kolom dengan nilai biner sesuai pemetaan. Di sini ada loop for column, in column, underscore, yang, underscore, akan, underscore, diubah. Nah, ini tuh adalah loop yang berjalan melalui setiap kolom dalam loop yang akan diubah ini.
Selanjutnya di situ ada DF kolom download pemetaan. Di situ tuh pada setiap iterasi loop itu nilai dalam kolom yang sedang diproses atau kolom itu akan diubah sesuai dengan pemetaan yang ada dalam diktoneri pemetaan. Nah, hasil perubahan ini itu akan disimpan kembali ke dalam kolom yang sama dalam data frame atau DF. Terakhir di sini ada df.hit. Ini adalah perintah untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame atau DF. Setelah perubahan telah diterapkan, ini juga berguna untuk memeriksa hasil perubahan nilai ke dalam nilai biner dalam data frame atau DF. Nah, berikut outputnya. Di sini output ada scholarship-nya, FEMSUP, PAID, Activities, Higher, dan Sex pada layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gozi. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada distribusi binomial. Yang pertama pada coding pada code di layar ini terdapat variabel target. Di sini diberi pada atribut kolom Higher. Di sini untuk menghitung probabilitas uh, dari dataset yang dimana kita di sini menghitung Higher supaya uh, dari dua sekolah tersebut antara jenis kelamin pria dan pria dan wanita yang ingin lanjut ke perguruan lebih tinggi. Selanjutnya di sini pada percobaan kita mengambil kolom atau atribut pada seks, yaitu kita sebagai perbandingan dari kedua sekolah tersebut uh, dari apa jenis kelamin mana yang ingin melanjutkan sekolah lebih tinggi. Kemudian di sini kita melakukan di sini kemudian ada tiga variabel, di mana tiga variabel ini untuk melakukan perhitungan terhadap distribusi binomial. Pertama sini ada n, yaitu hasil dari perhitungan menjumlah total percobaan, di mana yaitu di sini kita menghitung pada baris kolom atau atribut seks. Kemudian ada variabel p, di mana di sini kita akan menghitung nilai min probabilitas keberhasilan uh, dari kolom Higher. Nah, kemudian di sini ada variabel k, di mana di sini hasil di sini kita menghitung berapa banyak percobaan yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ada fungsi, yang mana fungsi ini kita beri nama binomial dan isi parameter parameternya ada k, ada n, dan p. Selanjutnya di sini ada probabilitas, di mana di sini menyimpan hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus distribusi binomial. Di sini kita menggunakan library NumPy, di mana di sini ada npm.net.combine berfungsinya n min k dikali p pangkat k. Ini merupakan fungsi rumus distribusi binomial. Nah, selanjutnya kita memanggil hasil perhitungan binomial di atas yang kita panggil dengan menggunakan variabel atas probabilitas, dan kita kembalikan fungsinya dari fungsi binomial. Kemudian kita panggil di sini menggunakan variabel tadi k, n, dan p, maka akan menghasilkan. Ini pertama ada percoba keberhasilan atau percoba yang kita inginkan berapa kali. Kita 10 kali. Kemudian probabilitas percobaannya ada 383 dan hasil probabilitasnya sebesar 0,89, hampir menjadi angka 1. Nah, selanjutnya di sini pada halaman selanjutnya sama seperti di atas ada variabel n, p, dan k yang sedikit berubah. Di sini ada pada variabel k kita melakukan percobaan sebanyak 20 kali. Selanjutnya di sini ada fungsi kita beri nama cos atau konstanta. Di sini untuk fungsi ini kita untuk menghitung kombinasi antara n dan r. Di mana sini r untuk pada variabel r tadi ini kita menyimpan nilai minimum pada r n min r. Selanjutnya ada variabel number. Di sini kita menggunakan fungsi reduce untuk menghitung jarak antara
n min r dikurang 1 dengan melakukan perkalian dari n ke n r n min r n dikurang r plus 1 dengan fungsi radius. Selanjutnya di sini ada variabel demand, sama seperti atas kita menggunakan fungsi radius. Selanjutnya di sini kita melakukan perkalian dari 1 ke R dengan menggunakan fungsi radius 1, R plus 1 dikali 1. Ini menghitung perkalian dari semua angka 1 hingga nilai penyebutnya. Selanjutnya kita mengembalikan nilai dari hasil perhitungan variabel number dan demand. Kemudian pada fungsi yang kedua yaitu fungsi binomial, di sini parameter atau argumennya n dan p, di mana isi dari fungsi tersebut ada i sama dengan 1 dikurang p pada variabel ini untuk menghitung nilai untuk menilai i yaitu mengurangi nilai p dengan 1. Selanjutnya di sini ada variabel y di mana yang berisikan rumus dari distribusi binomial dan melakukan perulangan dari nilai kalau pada atribut seks, kemudian sini melakukan perhitungan probabilitas dari semua nilai k dari 0 hingga n-1 dengan parameter n dan p, dan hasilnya akan menghasilkan nilai probabilitas dengan menggunakan binomial. Selanjutnya di sini kita mengembalikan kedua variabel di atas dengan hasil dari nilai min dan standar deviasi pada variabel y. Selanjutnya di sini ada perulangan, di mana kita melakukan perulangan terdapat isi sebuah tuple pada ini didapat angkanya dari hasil probabilitas pada perhitungan di atas. Selanjutnya di sini ada variabel yang berisikan variabel p dan n eksperimen. Di sini akan melakukan assignment dengan elemen tuple L, L, ls 1 dan ls 0 dan 1. Kemudian ada pada variabel x di sini kita melakukan jarak dengan membuat sebuah array. Selanjutnya ada variabel y, u, dan s. Di sini melakukan atau mengambil hasil pengembalian pada sebuah fungsi binomial yang di atas tersebut. Selanjutnya di sini ada scatter. Kita menampilkan atau membuat sebuah perintah untuk membuat scatter dengan menggunakan power clip, di mana yang berisikan x dan y, kemudian labelnya mu 0,17 dan sigmanya yaitu 0,12. Kemudian kita akan pada legend kita akan menampilkan legenda pada plot scatter di dalamnya. Kemudian kita akan menampilkan plot secara bisa lihat hasilnya. Kemudian yang terakhir pada distribusi binomial, ini sama seperti yang namun ini kita buat seperti manual atau otomatis. Karena ini kita menggunakan otomatis dari library. Ini ada variabel baru yaitu jumlah baris. Otomatis kita menghitung baris pada format fm df tersebut. Kemudian akan menghitung jumlah sukses pada nilai 1 pada setiap kolom atribut. Kemudian di sini ada berapa variabel untuk menghitung nilai sukses pada masing-masing kolom pada setiap atribut dengan rumus pada jumlah sukses dikurang jumlah barisnya. Kemudian pada print pada coding ini akan menghasilkan atau menampilkan hasil dari distribusi yang kita ambil tadi pada Heiger. Kita bisa lihat probabilitas yang menghasilkan yaitu
89,36 dan di atas 0,4236. Sama saja batak kedua kode tersebut hanya berbeda ya. Yang satu menggunakan fungsi, yang satu menggunakan library. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan bagian code. Saya silakan kepada Devi. Oke, makasih Gozi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selvina Iskandar Aulia dengan NIM 121450889. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plot dari beberapa atribut. Di sini kita memilih kolom yang akan dijadikan plot, yaitu ada kolom sex, school sub, fam sub, paid, activities, sama hire. Terus selanjutnya di sini kita ngelakuin looping gitu untuk membuat plot dari distribusi binomial dari kolom-kolom yang udah kita tentukan tadi. Di mana jumlah sukses itu berdasarkan dari DF kolom yang di atas dot sum. Terus jumlah gagal itu berdasarkan dari panjang baris dikurang dari jumlah sukses tadi atau len DF gitu. Terus di sini kita nyiapin data untuk plot di mana labelnya itu diberikan nama sukses gagal. Terus juga untuk nilainya itu sukses itu berdasarkan jumlah sukses dan gagal itu berdasarkan jumlah gagal, berdasarkan yang tadi kita ada di fungsi loop ini. Terus ini kita ngebuat plot batangnya itu di mana ada label nilai itu dikasih warnanya itu ada biru sama merah. Terus kita ngasih title di plotnya itu distribusi binomial untuk kolom sesuai nama kolom yang ingin dituju yang tadi di atas itu. Terus juga X labelnya itu nentuin jumlah hasil, Y labelnya itu jumlah, dan PLT show-nya untuk nunjukin dari si plotnya itu. Nah di sini nih untuk plot distribusi binomial sex itu tuh sex itu dari jenis kelamin, dimana menunjukkan bahwa peluang atau peluang dari si sukses ini berdasarkan jenis kelamin itu lebih tinggi dibandingkan yang gagal gitu probabilitasnya. Terus untuk distribusi binomial untuk school sub itu tuh dukungan pendidikan tambahan. Bisa dilihat bahwa untuk bagian school sub ini probabilitas atau peluang dari yang gagal itu lebih tinggi dibandingkan yang sukses gitu. Mungkin bisa next yang bagian fam sub itu tuh dukungan pendidikan keluarga atau background gitu ya. Ternyata mempengaruhi atau probabilitas peluangnya itu tuh yang sukses itu lebih tinggi dibandingkan yang gagal gitu dengan nilai hampir nyentuh 400. Bisa next. Untuk distribusi binomial bagian paid ini atau kelas tambahan berbayar gitu dalam mata pelajaran khusus di mana di data itu diambil kelas mata pelajaran sukses, bisa dilihat bahwa justru probabilitas atau peluang suksesnya itu tuh lebih kecil dibandingkan yang gagal gitu. Yang mana gagal ini lebih tinggi hampir nyentuh 600. Next, untuk distribusi binomial bagian activities itu berdasarkan kegiatan ekstrakurikuler. Ternyata kalau dilihat berdasarkan aktivitas tuh probabilitas atau peluangnya tuh yang gagal lebih tinggi dibandingkan yang sukses gitu. Untuk next, bagian hire, distribusi binomial bagian hire itu dia menentukan tentang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi gitu ya atau tidak. Ternyata peluang suksesnya itu atau probabilitas suksesnya itu lebih tinggi dibandingkan yang gagal gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Nufindika. Baiklah, jadi penerapan distribusi pada dataset student alcohol consumption yang telah kami lakukan dengan pemrograman Python dapat ditarik 4 kesimpulan. Yang pertama itu dapat disimpulkan bahwa distribusi binomial ini memang cocok digunakan untuk dataset kami, yaitu dengan tujuan ingin melihat peluang siswa kursus bahasa Portugis pada sekolah menengah yang mengkonsumsi alkohol dalam melanjutkan pendidikannya. Hal ini dikarenakan distribusi binomial digunakan untuk menggambarkan hasil eksperimen berulang dengan dua kemungkinan, yaitu antara berhasil dan gagal. Dari penelitian yang telah kami lakukan itu didapati bahwa peluang siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi itu sebesar 0,8936826. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun siswa-siswa tersebut mengkonsumsi alkohol, namun dengan adanya faktor-faktor lainnya, siswa-siswa tersebut berhasil ingin melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua itu berdasarkan output dari probabilitas yang sudah kami lakukan tadi, didapati bahwa yang mendapat school sub atau dukungan dari sekolah itu probabilitasnya adalah 0,1478. Selanjutnya yang mendapat fam sub atau dukungan dari keluarga itu probabilitasnya adalah 0,61325.
Lalu yang mengikuti PET atau kelas tambahan berbayar itu probabilitasnya adalah 0,06. Selanjutnya yang mengikuti aktivis atau ekstrakurikuler probabilitasnya adalah 0,485, dan yang terakhir itu yang mengambil higher atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi itu adalah 0,8937. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga itu berdasarkan visualisasi yang telah dijelaskan oleh Sivina pada sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa berhasil terbanyak itu terdapat pada atribut Haiger, yaitu keinginan melanjutkan pendidikan, yaitu sekitar 580 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 580 siswa kursus bahasa Portugis pada sekolah menengah yang mengkonsumsi alkohol itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, kesimpulan yang keempat itu dapat dilihat dari hasil grafik scatterplot bahwa dari dataset yang digunakan menghasilkan nilai standar deviasi sebesar 0,12 dan rata-ratanya itu sebesar 0,07. Dan grafik tersebut juga menunjukkan probabilitas tinggi bahwa alkohol sangat mempengaruhi semangat siswa-siswi dalam melanjutkan pendidikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait.